Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat bahagia ini bagi kita semua yang telah melaksanakan sholat subuh berjamaah atau dikatakan juga sholat fajar, karena waktunya di waktu fajar. Alhamdulillah, sekali lagi kita bisa bertatap muka dan tak lupa kepada yang terhormat para pengurus masjid, dan ada ayahanda kita dan juga ada ibunda kita atau umi yang hadir. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Baiklah, pada jamaah subuh yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menyampaikan sepatah dua kata atau kata-kata tausiah. Ya, saya bukan menggurui atau memberi nasihat ke dalam itu, hanya kita sebagai berbagi ilmu. Ya. Judulnya adalah, saya teringat ada baca buku Perintah Allah agar manusia melihat dirinya sendiri. Jadi Allah memerintahkan kita sebagai manusia harus melihat atau memperhatikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri itu, karena itulah yang dekat dengan manusia. Diri kita sendiri yang dekat dengan manusia. Masing-masing kita punya diri. Jadi kita diperintahkan Allah untuk melihat atau untuk memperhatikan diri kita itu bagaimana, siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita. Jadi Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu katanya kata Allah, dalam diri kalian itu apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi kita sudah punya diri masing-masing, badan kita. Mungkin kita selama ini tidak pernah memperhatikan diri kita bagaimana. Kita perhatikan mungkin ya, bagaimana kita mau cantik, kita mau kuat, bagaimana segala macamnya. Kita selalu berkaca. Kita lihat diri kita dengan kaca. Tentu kita lihat keindahan kita saja baru. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Tariq. Apa kata Allah? Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dijelaskan dalam surat Al-Tariq. Apa kata Allah? Maka hendaklah manusia itu. Bagaimana kata Allah? Hendaklah memperhatikan, kita disuruh diperintahkan cari dua bahasa. Jadi hendaklah dia manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dari apa manusia awal diciptakan? Dijawab oleh Allah, khuliqam mimma imdafiq. Diciptakan Allah manusia atau diri kita ini adalah dari air yang terpancar. Jadi asal Allah bukan dari air. Ini Al-Quran yang menceritakan. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun ayat 14 itu
dijelaskan dari air sampai segumpal darah sampai segumpal daging. Itu ayat 14 sampai ayat 15 dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun kalau baca Al-Quran jauh baca itu. Jadi Allah menjadikan, kalau surah Al-Qarim mengatakan Allah menciptakan dari air yang terpancar. Jadi dari air pada pasalnya. Air yang terpancar. Dari mana terpancar air itu? Yaitu yakhruju min baini sulbi wat tarab. Yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Nah, di situ apa? Jadi kalau jelaskan oleh para ilmu, kalau tulang sulbi itu adalah tulang, kata orang, tulang paling bawah, tulang ekor paling bawah itu nak akan hancur nanti dalam kubur, kita akan hancur coba, karena jadi saksi. Jadi Bapak dan Ibu, kita lihat kejadian kita dari Allah SWT, dari air yang terpancar. Kemudian bagaimana? Kalau kita mau memperhatikan kejadian diri kita ini, kita akan kuat akidah kita, makin percaya kita kepada Allah, tidak ragu kita lagi kepada Allah. Siapa yang menciptakan tubuh kita seperti ini? Lihat diri kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Apa gunanya kita memperhatikan diri kita? Kalau awak memperhatikan diri awak Bapak dan Ibu, tentu awak sadar siawak dan siawak sombong Bapak dan Ibu. Awak akan sombong, awak akan bangga. Ada yang paling hebat, ada yang paling gagah, ada yang paling sadonya lah. Maraso ya biasa dulu. Jadi awak jadi sombong. Jadi Allah sering banyak Al-Quran mengatakan seperti itu. Kemudian manusia diciptakan Allah itu dari, katanya dari air yang hina. Berarti air yang hina kalau kita pikirkan apa? Lain kalau pakai air itu, air itu kan. Kalau air hujan itu untuk menumbuhkan bumi, turun dari langit itu untuk subur bumi air. Tapi kalau manusia, dari air dari manusia itu adalah menjadi segumpal darah. Air menjadi segumpal darah. Kemudian darah menjadi segumpal daging. Kemudian daging dijadikan tulang-tulang. Jadi daging ada tulang. Proses. Jangan sampai situ saya tahu rupanya Bapak. Kalau mau baca buku Bapak, aku jadi ya Allah takut mana Pak Ibu. Jadi kalau itu, jadi daging tulang, daging. Tulang diciptakan Allah, dibungkus jo daging. Itu proses dalam rahim. Air tadi itu disimpan di tempat yang kokoh. Itu adalah rahim seorang ibu. Jadi air tadi disimpan dalam rahim seorang ibu, disimpan begitu kuatnya, tidak terjamah oleh manusia. Begitulah sucinya Bapak Ibu. Tidak dikanai matahari, tidak kanai udara, disimpan dalam tempat yang kokoh. Itu adalah rahim seorang ibu. Begitulah air yang terpancar menjadi di situ adalah disimpan dalam rahim Bapak Ibu ya, tempat yang kokoh. Kemudian pada ibu sudah terjadi tulang, daging, tulang, gugusan tulang. Kemudian Allah menjadikan persendian tulang tubuh ya. Ada 360 persendian dalam badan awak. 360 persendian. Jadi persendian itu ada tulang yang panjang, ada yang pendek, ada yang halus, ada yang besar, yang Pak Ibu ya. Ada yang tulang itu yang bisa untuk berkarya, bisa untuk menulis. Kita bayangin dia jari-jari kita ini kan punya tulang, punya persendian Pak Ibu. Bisa kita gunakan semuanya. Kita tahu ini siapa yang menciptakan tubuh kita seperti ini, ya? Itu sebenarnya Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Coba Pak Ibu. Kemudian ada tulang-tulang tadi, ada 300 persendian, dibantu dikuatkan oleh 360 uret loh Pak Ibu. Ada uret loh. Jadi ada daging, ada tulang, ada persendian dalam tadi Bu. Di dalam itu dibantu dengan dikokoh dengan 360 uret. Tak hitung uret doang. Dengan adanya urat tadi, kemudian Bapak dan Ibu, Allah buat pula di situ dijadikan Allah 9 pintu dalam badan Bapak Ibu. Ada 9 pintu. 9 pintu, 2 pintu adalah untuk mendengar. Jadi
dua pintu untuk mendengar, dua pintu untuk melihat. Jadi dua pintu untuk mendengar, itulah telinga kita pada dunia. Dia pintu di Allah dari ciptakan manusia. Kemudian dia pintu agno untuk mendengar. Kemudian dua pintu untuk melihat, bisa mencari awak. Kemudian satu pintu untuk mencium, itulah hidung. Dua pintu untuk berbicara, yaitu tempat bicara, makan, minum. Kemudian dua pintu itu adalah untuk keluarnya sisa-sisa kotoran. Kalau kita mau merenungkan Bapak dari kejadian kita ini, kita akan betul-betul Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, betul. Allah itu menciptakan dan memelihara segala bus kita ini Bapak ini. Kokoh kita diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak dan Ibu, dari apa tadi? Jadi akibat di dua pintu tadi pendengaran tersebut, awak bisa dua pintu pendengaran telinga itu diciptakan Allah pula itu ada rasa pahit, yang rasa pahit sehingga tak ada binatang. Jadi pahit rasanya binatang, bisa binatang masuk ke telinga dapat ibu. Diciptakan dakwah dalamnya ada rasa pahit dari binatang, tak bisa langsung masuk ke lubang telinga. Coba kita pegang telinga kita. Bukan baru saja, tapi ada ruang-ruangnya, ada celah-celahnya. Tak bisa sembarang sama bisa ibu ya. Jadi pernahkah manusia memikirkan seperti itu kekuasaan Allah, perbuatan Allah itu? Jadi asal pahit binatang, jadi masuknya lewat dulu itu dulu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke lubang telinga. Bapak kalau masuk ke lubang telinga itu rusak otak Bapak Ibu, masuk binatang kalau telinga. Jadi ada mencegahnya dulu Bapak Ibu yang bisa melukai otak kita atau tubuh kita. Kemudian dua pintu penglihatan Bapak Ibu itu diciptakan rasa asin ya, rasa asin agar hawa panas yang terus masuk tidak melakukan lemah dalamnya. Jadi dua pintu itu bisa menahan minum, seperti kita minum ada rasa manis ya di mulut kita ya. Kemudian rasa manis agar merasa segar. Kalau minum Ibu ya, masuk pintu Ibu ya. Manis rasanya segar rasanya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi diciptakan Allah itu dua lampu yang bercahaya. Ada lampu yang bercahaya sebagai pelita penerang. Itu yang paling penting sekali buat kita Ibu. Dan terletak di mana letaknya lampu tadi Pak? Letaknya di atas, di anggota badan wajah kita ini, di tengah-tengah ditaruh di Allah Subhanahu Ibu. Kemudian Ibu, di mata diciptakan ada lagi pelindungnya Bapak Ibu. Apa pelindungnya? Dikasihlah kelopak mata untuk melindunginya. Jadi nak kelopak Bapak Ibu kita lihat ada bunga punya kelopak itu melindungi bunganya supaya berkembang. Allah lebih hebat, lebih bijaksana. Dikasihnya kita mata, kasih kelopak untuk menjaga mata kita. Di kelopak dikasih pula bulu mata pada Ibu. Semuanya ada bulunya. Kalau ada bulu mata waktu sadonya masuk abu masuk ke dalam mata Bapak Ibu. Guna untuk penyaringan. Di atas mata adalah penjaga. Dia kira alis mata Bapak dan Ibu. Apa gunanya tu? Kalau Bapak luah tak langsung masuk ke dalam mata waktu. Di sarang ada bulu mata itu. Dia ada kelopak mata. Kemudian Allah menciptakan bola mata kita, lensa mata yang bisa menangkap bentuk langit dan bumi, isinya bisa dicaliak dengan mata. Dia ada lensa yang paling kecil jauh dalam matanya. Berlapis-lapis loh mata Ibu ada kelenjar mata. Jadi kalau rusak salah satu, ada salah mata lagi. Jadi kalau rusak itu akan bermasalah mata dan Ibu ya. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh Allah untuk kita manusia. Nah, apa pahala salawat untuk tak bersyukur kepada Allah, tak patuh dengan perintah Allah. Dia mata supaya sekarang masih bisa mencari, terutama baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Nanti ditanya dia, "Kama mata carian?"
di akhirat. Dipertanggungjawabkan semua nanti apa yang kita pakai di nikmat Allah ini semuanya. Jadi marilah kita pikir Bapak dan Ibu ya, banyak lagi itu tentang kalau kita baca tentang mata ini Bu ya. Ambo macam itu bisa tak galak seorang dan itu bisa Allah subhanallah dari kepada Allah menciptakan dia. Marilah Bapak dan Ibu kita lihat diri kita itu siapa kita. Baik bisa orang menciptakan seperti Allah itu yang kecil-kecil saja Bapak dan Ibu. Jadi di mata itu dijadikan 24 urat saraf atau 24 urat saraf di mata Allah. Nah, nampak dia waktu itu. Itu adalah orang yang bagi ahli tentang mata pula ya Pak Ibu ya. Tentang tulang adalah ahli tulang. Tentang saraf ada pula ahli saraf. Itulah dipelajari oleh orang Ibu Pak Ibu ya. Jadi kalau waktunya hanya menerima oleh Pak Ibu, kita syukurilah semua ciptaan Allah pada diri kita nih Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Pak Ibu ya. Selagi kita diberi masih bisa kita berjalan, masih kita melangkah, mata masih bisa melihat. Marilah kita pergunakan kepada yang bermanfaat menurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan Allah kepada kita laksanakan. Karena sudah itu kata Allah sudah dijadikan manusia, kemudian summa dalam surat apa tadi Pak Ibu ya, kemudian summa fatabarakallahu ahsanul khaliq. Begitulah Allah menciptakan sebaik-baik rupa manusia. Dalam surat itu juga laqad kana insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian dari yang lain. Coba Bapak Ibu hidung awak adalah lubangnya. Seandainya hidung awak datang hidungnya kateh lubangnya mana Bapak Ibu? Lubangnya kateh kata Allah. Atau menyampiang atau telinga akan detek bawah cek. Kira bawah betul. Jadi begitulah Allah memberi keseimbangan dalam tubuh awak itu. Marilah kita pergunakan sebaik-baiknya dan kita pelihara ya yang telah diberikan Allah. Kita tidak bisa. Kini Pak Ibu rusak saya sakit mata Pak Ibu. Dia kecamatan tidak sempurna dari ciptaan Allah itu. Ya Pak Ibu ya, kamu yang kecamatan itu lah ialah karena itu ya. Jadi tidak sempurna seperti asli mata kita tidak macam kamu. Makanya Pak dan Ibu selagi matanya masih terang, gunakanlah pada baik. Pergilah belajar baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti akan datang sebagai syafaat dan menolong awak itu. Ayo baca Al-Quran dia menolong. Mulai saat maut sampai dikubur sampai di akhirat. Al-Quran akan menolong awak. Bapak mungkin ya, kalau awak nak pandai balik beraja balik pada ibu ya, beraja. Olah gaya umur tidak ada masalah umur. Untuk ilmu dari ilmu sampai mati. Kalau bang ilmu minal mahdi ilal lahdi kata Nabi. Menuntut ilmu tu bila waktunya dari ayunan dari tetek sampai wak lalai sampai wak mati baru berhenti menuntut ilmu baru beraja. Jadi orang gaya kau boleh lain lagi lagi. Selagi kita manfaat masih ada waktu laksanakan sebelum nampak awak di korok-korok dulu ya. Kalau dah sipo ya lebih bisa lagi. Ya. Masih dia jaga pada ibu. Kalau mau dia jaga dia jangan baca tahlil. Belajar aja pada ibu. Dia jaga baru. Itu belajar itu sampai mati. Bapak dan ibu mungkin sampai psikologi ibu ya. Penyampaian nambah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersyukur. Kita pergunakanlah wak caliak diri wak kau sia sebenarnya. Dengan tahu wak sadar wak diri wak kau adalah terjadi dari air dari itu semuanya yang saya terangkan tadi. Kita akan kuat iman kita kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Karena tidak ada bisa yang menandingi orang dulu. Menandingi orang membuat yang seperti ciptaan Allah. Coba mata berkedip, bisa mati. Diracang Allah bisa berkedip mata ibu. Ya, coba mata ada berkedip lagi. Ibu mencari sesuatu, ibu tanpa nama beralak ibu bapak tu. Bapak tidak bu. Melotot semata tidak bisa berkedip lagi. Yang menjadi anak Allah menciptakan semua. Itulah guna sar-sar kedua. Itu namanya kalau kita sar apa namanya
kasar. Mengarik suara misalnya, kalau tiba bahaya langsung begini, ibu ya. Coba tiba sarok, coba abu, masuk betul, ibu melalangkan itu, enggak. Itu semua lah. Siapa menciptakan seperti itu? Mudah-mudahan kita bertambah daya dan keimanan kita kepada Allah. Allah itu Maha Pencipta dan Maha Memelihara, Maha mendidik kita semua. Rabbul Alamin, ya, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menambah kuat daya inawa, kuat cari diri manusia sebenarnya Pak Ibu ya. Mungkin penyampaian masih banyak yang kurang. Mungkin kalau ada salah itu ada dari ibu sendiri. Meminta maaf. Mungkin kalau ada yang benar Bapak Ibu tersinggung macam kita di Allah, aku minta maaf dari Ibu ya. Boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.